Manusia merasa bahagia kalau nanti bertemu dengan Ramadan. Kemudian masuklah dia Ramadan. Dan begitu Ramadan pergi, banyak manusia begitu saja lewat. Dia tidak pernah merasa tersinggung dengan hilangnya kekhusyuan di bulan Ramadan. Dia tidak merasa kehilangan dengan hilangnya hari-hari di mana di bulan Ramadan dia banyak sibuk dengan Allah ibadah. Tapi problem iman. Sehingga hari-hari sesudahnya kita kembali lagi seperti hari-hari sebelum kedatangan Ramadan. Makna Ramadan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hakikat datang perginya Ramadan dan selalu datang sebenarnya adalah menyiapkan sesuatu yang pasti datang, yang sesungguhnya, yaitu kematian kita. Kenapa manusia mempersiapkan Ramadan tidak mempersiapkan kematian? Sehingga ibadah kita dia di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia tidak mempersiapkan ibadah yang lebih baik seperti Ramadan. Dan itu menunjukkan dia menyongsong Ramadan, dia bukan menyongsong kematian di dalam hidupnya. Dan ini menunjukkan masalah iman. Kondisi-kondisi, cara-cara kita mengambil agama sebagaimana ini adalah kondisi-kondisi di mana kita mengalami banyak masalah dengan agama kita, dengan iman kita. Maka disinilah kita harus kembali memperbaiki cara kita beriman. Iman yang bagaimana yang harus kita raih? Iman yang bagaimana yang harus kita bangun? Kita harus memahami betul bagaimana cara membangun iman yang akan melahirkan ladzatul ta'ah, ladzatul ibadah, yang akan melahirkan manisnya taat, manisnya ibadah. Lebih jauh sebagaimana yang sudah kita jelaskan, apa yang dinasihatkan oleh penulis dalam kitab Thariquka ila taqwiyati imanika, di mana orang yang mereka punya kehidupan taqarrub kepada Allah, punya kehidupan mendekat kepada Allah yang tidak sewaktu, yang tidak insidental, walaupun musim-musim yang lebih khusus telah pergi, dia tetap bisa memaknai ibadah itu. Kesempatan bukan hanya di bulan Ramadan, sibuknya ketaatan kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau itu bisa diraih oleh seorang hamba, dan itu tidak mungkin dia raih kalau tidak ada kehidupan iman yang qawi, maka seperti yang sudah diterangkan oleh sebagian ulama kita, mereka inilah yang tepat akan mendapatkan ma'iyahnya Allah. Dia akan menjadi kekasih Allah, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, dan dia adalah menjadi orang yang kehidupannya selalu ditolong oleh Allah Rabbul Alamin, terutama urusan agamanya, anaknya, istrinya, suaminya, kehidupannya barokah, keluarganya barokah, bisa dibawa jalan untuk menuju takwa kepada Allah, bertambah hari bukan karena kita tahu alamatu qabulil amal, tanda amal kita diterima, setelah itu kita beramal kembali, bahkan bertambah lagi, itu tanda amal kita diterima. Kalau setelah kita beramal kita tidak bisa beramal yang seperti itu, ini menunjukkan khasarah, menunjukkan amal kita tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini pasti ada persoalan, ada masalah, karena kita tidak bisa membawa amal menjadi seluruh kehidupan kita. Dan ini adalah terkait dengan iman, sehingga kenyataannya kita mendapatkan banyak kehidupan kita tidak ditolong oleh Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya
Allah, pertolongannya, pembelaannya, penjagaannya adalah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang mereka senantiasa berbuat ihsan, orang yang dia punya muraqabah kepada Allah. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan secara khusus walladzina hum muhsinin, dan kehidupan ihsan. Ihsan tarah. Kita beribadah kepada Allah seperti kita melihat Allah Rabbul Alamin. Yang jadi pelajaran di sini adalah ka'annaka tarah. Dalam pengawasan Allah, selalu merasa muraqabah kepada Allah. Dan karena itu sampai sebagian ulama kita menerangkan ibadah yang hilang daripada kaum muslimin bukan ibadah zahir. Ibadah yang kebanyakan telah ditinggalkan, disia-siakan oleh kebanyakan kaum muslimin illa man rahimahullah adalah muraqabah. Ibadah hati, ibadah yang terkait dengan kehidupan iman dia kepada Allah Rabbul Alamin. Apalagi di zaman yang sebagaimana sekarang ini. Sebagian ulama kita menjelaskan, inna min asyaddi ma yukhsha 'alal ahli al-Islam fi azminatil ghirbati madahiru minal fitan. Madahira minal fitan. Di antara perkara yang paling kuat, yang paling keras, yang mengkhawatirkan, yang akan membawa bencana pada kehidupannya umat Islam di zaman-zaman terasingnya iman, di zaman-zaman terasingnya Islam yang benar, madahir minal fitan. Bertambah kuatnya, bertambah merajalelanya fitnah-fitnah di dalam agama. Di antaranya al-fitnah allati tansha'u minal wuqu' fi syubhat. Fitnah yang telah begitu banyak terjadi di dalam syubhat yang akan mengantarkan umat Islam, menyeret umat Islam kembali kepada kehidupan zaman dulu Rasulullah SAW ditawari oleh orang musyrik. Apa dulu yang Rasulullah diberi tawaran beragama sebagaimana yang ditawarkan oleh orang-orang musyrik? Na'budu Rabba Muhammadin sanatan ala ayya'buda Muhammadun al-asnama sanatan. Ini dulu syubhat yang dibawakan oleh orang-orang musyrik di hari-hari fitnah pada waktu itu. Nabi ditawari apa? Kami orang musyrik akan beribadah kepada Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 tahun, dengan timbal balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Tuhan kita 1 tahun. Dan sekarang kondisi kita di dalam beragama sudah kayak begini. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, sembarang aja, sepenting baik. Pelan-pelan fitnah ini begitu kuat. Jadi semua jadi tidak apa-apa. Ini juga baik, ini juga baik, ini juga baik, ini juga baik. Padahal kehidupannya, kenyataannya rusak. Tapi selalu, ya sudah kesini ini juga nggak apa-apa, ini baik. Ini juga nggak apa-apa, ini baik. Ini juga nggak apa-apa, ini baik. Sehingga kita sekarang sudah tidak punya lagi ukuran, tidak punya lagi barometer. Ini benar, ini salah, ini yang harus saya pegangi, ini yang tidak. Ini karena kuatnya fitnah sekarang. Berbagai macam omongan disebarkan, berbagai macam kalimat-kalimat disebarkan yang intinya seperti yang terjadi pada
apa yang pernah dilakukan oleh orang musyrik kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sekarang kita perdamaian. Ya, kamu ngikuti saya 1 tahun, saya ngikuti kamu 1 tahun. Ini fitnah syubhat. Belum lagi yang kedua, ditambah lagi dengan banyaknya fitnah syahwat yang jauh-jauh. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana kalian kalau Persia dan Romawi dikalahkan, kalian menang, diberikan oleh Allah kepada kalian? Bagaimana kalau Persia dan Romawi diberikan oleh Allah kepada kalian? Kata sebagian sahabat, kama amaronallah, ya Rasulullah, kami akan hidup seperti yang Allah perintahkan. Nabi menjawab, apa ghaira dzalika? Apa betul? Apakah tidak kamu bukan yang seperti itu? Apakah tidaklah kamu tanafasu, saingan, takasadu, saling iri, saling dendam, tadabaru, kemudian kalian saling seperti ini? Lebih-lebih lagi fitnah syahwat. Dan lebih parah lagi, fitnah syahwat ini sekarang didatangkan di depan mata kita, tidak usah jauh-jauh. Teknologi sekarang sudah menjadi senjata syaitan untuk mengantarkan fitnah syahwat di setiap kehidupan manusia. Anak-anak kecil yang berbagai habis manusia mulai ditata dengan membiarkan diri dengan kesenangan hidup. Paling tidak, mohon maaf, kesenangan yang dibolehkan. Ini kan boleh, ya, kan tidak haram. Apalagi yang haram, tidak haram terus tenggelam habis umurnya. Anak-anak tumbuh dewasa hanya menghabiskan umur dalam yang mubah. Generasi muda habis umurnya tenggelam di dalam yang mubah. Yang wajib terbuang umurnya habis. Yang sunnah terbuang umurnya habis. Fitnah syahwat sekarang di depan mata manusia. Perbuatan-perbuatan yang menenggelamkan manusia untuk menikmati hidup ada di depan manusia. Dan ini pernah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah, Rasulullah SAW bersabda, innama akhsha alaikum asyahawat. Sesungguhnya hanyalah aku selalu mengkhawatirkan atas kalian asyahawat, kesenangan-kesenangan, allati fi butunikum wa furujikum, yang selalu menyenangkan perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Fitnah syahwat. Kemudian Nabi mengingatkan fitnah syubhat, wa mudillatil fitan, dan aku takutkan pada kalian mudillatil fitan, fitnah-fitnah yang terus disebarkan menyesatkan manusia, yang akhirnya mengajak manusia seperti yang tadi diterangkan, ya sudah, kita ikut yang benar sebulan, ikut yang enggak benar 1 bulan. Ikut yang sesat 1 bulan, nanti ikut yang benar lagi 1 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih-lebih lagi di zaman seperti ini, morak-marik, iman manusia tidak jelas kembali. Kemudian yang ketiga, fitnah yang menambahkan kondisi iman manusia bertambah terpuruk. Fitnatul ya'si wal kunut min duhuril haq wa intisarihi amama taqallubil a'da. Di antara fitnah yang menambahkan kembali seakan-akan kita tidak perlu lagi iman-iman yang kuat dan berputus asa kita darinya adalah ketika manusia telah berputus asa untuk memegangi kebenaran, membela kebenaran, di tengah-tengah ahli batil menguasai kebenaran. Di tengah-tengah orang yang tidak benar menguasai orang-orang benar. Seakan-akan ngapain
Ya sudah, kita nyerah aja dengan keadaan. Kita ikut aja. Ya, akhirnya ikut. Mereka punya ini, kita cuma ngandalin iman. Akhirnya tanpa kita sadari, kita ikut maunya mereka. Mereka goreng kerupuk, kita juga goreng kerupuk. Mereka masak ubi, kita juga masak ubi. Modal kita dengan modal mereka sama. Di mana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Fitnah ini bertambah kuat. Seakan-akan kita ini sekarang kalau bicara iman yang kuat, yang utuh, yang bersih, nggak menguntungkan, nggak prospek. Berapa banyak kepada yang benar belajar iman, kita mengaji. Musuh buat ini, buat ini, buat ini. Ya kalau begitu kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Naudzubillah. Al-ya'su wal qunut, kita menjadi orang yang berputus asa, menjadi orang yang putus harapan untuk menampakkan kebenaran dengan iman, merasa punya kemuliaan dengan iman. Ini menambah keadaan yang lebih parah. Kemudian yang keempat, fitnatul ajalah. Ditambah lagi kondisi yang ada, ajalah. Orang pengen dapat kebaikan dengan cepat. Katanya kita sekarang ikuti globalisasi, kita sekarang ikuti cepat. Apa-apa kita harus cepat. Ingin menjadikan anak kita menjadi orang soleh, cepat. Kalau bisa 5 hari jadi nabi. Akhirnya kalau kita sekarang mau membangun agama dengan baik, seperti para salafus saleh dulu, begini loh caranya orang beriman benar. Wah, itu ketinggalan zaman kita. Seakan-akan kita sekarang sudah nggak ada harapan lagi untuk membangun kehidupan quwwatul iman. Karena banyaknya sikap ketergesa-gesaan yang membawa kita untuk banyak terjerumus kepada perilaku yang tergesa-gesa. Coba dulu kalau saya menuntut ilmu zaman saya, ada orang mau belajar menuntut ilmu yang ditanyakan kiainya siapa? Kan begitu. Kiainya siapa? Kamu mau ke sana, kiainya siapa? Kiainya fulan. Udah, kamu ke sana. Habiskan ilmu dia. Kan begitu orang tua dulu. Kalau sekarang kamu mau mondok di mana? Kamu belajar di mana? Berapa tahun selesai? Dapat apa? Tidak pernah nanyakan gurunya siapa, orang alimnya seperti apa, yang mendidik kamu nanti bisa mengantarkan kamu ke jalan ilmu yang benar apa tidak. Jarang. Ini karena ujulah, semua dibuat ekspres. Padahal dunia ini begitu cepat datang, habis itu gak laku. Cepat datang, habis itu gak laku. Coba lihat iptek ini sekarang. Baru 1 hari, seminggu muncul lagi yang baru, yang seminggu gak laku. Sekarang iman mau dibuat kayak begini. Bertambah kembali jalan kita untuk membangun kehidupan iman yang kuat. Illa man rahimahullah. Dari sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat. Idza arada al-mu'min alladhi razaqahu Allahu basiratan fi dinihi wa fikhan fi sunnati rasulih wa fahman fi kitabihi wa arahu man nasu fihi min al-ahwa wal bid'ah wad dalalat wa tanaqqubihim anis siratil mustaqim alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Fa idza arada ay yasluka hadha at-tariq falyutin nafsahu ala qadhil juhal wa ahli ad-dalal wa ta'nihim wasdira'ihim wa tanfirin nasi alaihi wa tanfirin nasi anhu wa takhdirihim minhu. Al-Imam Ibnu Qayyim menasihatkan, kalau seorang yang beriman
dia telah diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah rizki, bisa melihat nikmat agamanya dengan betul. Kemudian dia diberi oleh Allah taufik, ditolong oleh Allah, dipahamkan sunnah Nabi. Kemudian seberapa kemenangan yang telah jelas dengan kitab, dengan sunnah, dengan agama. Kemudian dia dipahami, diberikan oleh Allah basirah, diberikan oleh Allah mata hati, melihat kebenaran, melihat kebatilan, melihat berbagai macam bencana, kerusakan, hawa nafsu, kesesatan, penyimpangan dari siratal mustaqim. Kalau dia ingin menempuh jalan iman yang benar, maka hendaklah dia menancapkan dirinya untuk siap dicaci maki, dicela, disakiti oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang yang tidak benar, untuk rela dicela oleh mereka, diingkari oleh mereka, diremehkan oleh mereka, untuk rela dia siap kalau manusia pergi dari dia. Kalau dia tidak sibuk, tidak emosi dengan orang-orang yang seperti ini, dia lebih baik menanamkan dirinya membangun kehidupan iman kayak mereka para sahabat. Lihat mereka para sahabat, ketika mereka telah tahu iman yang dibawa oleh Nabi, ketika mereka telah tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi, untuk menjadi orang beriman yang kuat. Mereka tidak tenggelam, tidak sibuk, tidak bingung dengan berbagai macam penilaian manusia di zaman itu. Di saat mereka ini diperintahkan oleh Allah hijrah untuk membangun kekuatan iman di sana, maka mereka pun rela. Mereka pun rela, walaupun mereka di sana hidup dalam keadaan di negeri orang, walaupun mereka hidup di sana dalam keadaan susah. Sampai beberapa sahabat Nabi yang hijrah, kalau malam mereka keluar, mereka mengingat Mekah, walaupun Mekah isinya batu-batu, karena bagaimanapun itu kampung halaman mereka. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat para sahabat seperti ini, laporan kepada mereka dengan Madinah, cintakan mereka dengan Madinah. Akhirnya Madinah dicintai oleh mereka dan dicintai orang-orang beriman selanjutnya. Ini cara mereka membangun kehidupan iman. Mereka berjalan dengan kaidah iman. Mereka tidak sibuk dengan fitnahnya orang-orang yang menfitnah, celaannya orang yang mencela, kekacauannya orang-orang yang kacau. Mereka tahu bagaimana jalan iman yang benar, bagaimana takwiyatul iman, bukan mengikuti arus yang tergesa-gesa. Maka lihat para sahabat, bahkan para sahabat turun ayat diperintahkan untuk menahan diri dari musuh-musuhnya, untuk tidak membalas fitnah musuh-musuhnya dengan balasan-balasan yang mengundang fitnah yang besar, untuk mereka menguatkan iman mereka, karena nanti ada saatnya, ada waktunya dia akan ditolong oleh Allah dengan imannya yang kuat. Dan ada saatnya orang-orang yang dulu mencaci maki agama Allah diberi hidayah oleh Allah Rabbul Alamin. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah masuk waktu Isya? Masih? Oh ya. Dari sana Al-Imam Ibnu Qayyim menasihatkan agar kita mengikuti jejak para salafus saleh radhiyallahu anhu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari-hari sebagaimana sekarang, kita ini tidak hanya berat ingin membangun iman menghadapi musuh-musuh jauh di sana. Bahkan kita ini membangun iman sekarang ini, kita berat di lingkungan dekat kita sendiri. Kita berat dengan anak kita berat dengan orang tua kita berat dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang-orang yang dekat, bukan lagi orang jauh.
Hal yang demikian dinasihatkan oleh para ulama kita. Man akhabba ayyablugha falyasbir ala jafa zawjatihi wa ikhwanihi wa qurabatihi. Di hari-hari seperti ini, siapa yang dia ingin menjadi orang beriman yang sampai kepada tingkatan iman yang betul, imannya orang-orang ghuraba, iman yang punya sifat ahlus shalah wa ahlul islah, dirinya soleh, tidak pernah terganggu dengan fitnah zaman, dan tidak termadorotkan dengan kerusakan. Siapa yang ingin meraih jalan iman seperti ini, di hari-hari seperti ini, hendaknya dia menguatkan kesabaran dengan penolakan-penolakan orang yang ada di sekitar dia, yang pada umumnya orang-orang yang mereka belum sampai. Pada umumnya kebanyakan kaum muslimin yang ada di sekitar kita yang belum bisa menerima perjalanan iman kita, karena memang mereka sudah tenggelam lama dengan keadaan mereka yang tidak benar. Sedikit di antara mereka musuh-musuh Allah, sehingga kita disuruh sabar, walaupun yang tidak bisa menerima jalan kita bapak kita sendiri, walaupun yang belum bisa menerima, walaupun yang belum bisa menerima saudara kita sendiri. Kenapa? Alaihi min khubbi, tidak cocok dengan kita, mereka belum bisa menerima kita. Karena kita mulai merubah iman kita yang benar, mereka imannya masih gantung dengan dunia. Wajar, ya, wajar seperti ini. Dulu ketika Rasulullah SAW membangun kehidupan iman dengan para sahabat, satu-satu enggak mengalami keadaan iman. Bertahap, bapaknya iman, sekeliling kita belum siap. Terus gimana? Kita ikut mereka? Tidak. Bangun iman itu dan sabar dengan mereka. Falyasbir ala jafa abawaihi, karena mereka ini hatinya belum mendapatkan nikmat iman seperti kita, dan mereka masih berpegang dengan syahwat di hati mereka, sehingga mereka tidak peduli dengan agamanya sementara kita peduli. Maka semakin mendapatkan jalan bagi kita untuk bagaimana kita memperbaiki jalan iman kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah mendekati waktu Isya. Kita jeda dulu untuk sholat Isya. Nanti insyaallah badal Isya kita lanjutkan kembali sampai sekitar jam 8 insyaallah. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.